wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kalau Ustazah menanyakan kabar kalian, kalian harus menjawab seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustazah Jumriani. Kalian bisa sapa dengan Ustazah Ani. Oke, di sini sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, tahukah kamu hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, budaya bangsaku yang beragam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dasar-dasar gerak tari saman dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita wajib mensyukurinya. Sekarang, silahkan kalian buka buku JSIT pada tema 1, subtema 1, halaman 1. Pada halaman tersebut, terdapat percakapan antara Salman dan juga teman-temannya. Kita baca bersama ya. Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas. Sebelum bel masuk, para siswa saling bertukar cerita tentang pengalaman mereka ketika berlibur. Salman: Assalamualaikum teman-teman. Jono, Susan, Ika, dan Tigor menjawab. Waalaikumsalam Salman. Salman: teman-teman, bagaimana liburan kalian? Jono: liburanku seru. Aku pulang ke kampung, ke rumah nenekku di Solo. Di sana, aku belajar bahasa Jawa dari sepupuku. Kemudian Ika: kalau aku berlibur ke Papua. Masya Allah, perjalanannya sangat jauh. Di sana, aku melihat rumah Honai dan mentafakuri keindahan Pulau Raja Ampat. Kemudian Tigor: kalau aku jalan-jalan ke Danau Toba di Sumatera Utara. Selain itu, aku juga berkunjung ke rumah tulangku di Medan. Selanjutnya Susan: seru sekali liburan kalian. Aku hanya di Depok karena kampung mamaku jauh. Namun, aku belajar budaya Betawi di perkampungan Setu Babakan yang terletak tidak jauh dari Depok. Selanjutnya Salman:
Aku dan keluargaku berlibur ke rumah kakek di Banda Aceh. Di sana, aku dan Sofia belajar tari saman. Masya Allah, dari cerita teman-teman menunjukkan negara kita itu mempunyai budaya yang beraneka ragam ya. Berdasarkan percakapan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan juga adat istiadatnya. Sekarang, silahkan buka buku kalian, tema 1, subtema 1 pada halaman 2 sampai dengan halaman 3. Bacalah bacaan tentang Festival Budaya Nusantara yang ada di buku kalian. Setelah membaca bacaan tersebut, tahukah kalian bahwa dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf? Sekarang, Ustazah ingin menanyakan, ada berapakah jumlah paragraf dalam teks bacaan Festival Budaya Nusantara? Tepat sekali, jawabannya adalah 5 paragraf. Tahukah kamu, biasanya dalam satu paragraf itu memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Baik, sekarang Ustazah akan coba menjelaskan kepada kalian apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Untuk memudahkan kalian dalam menentukan gagasan pokok, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Bacalah teks paragraf secara seksama. 2. Tentukan kalimat utama pada paragraf. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif, sehingga menjadi masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Baik, sekarang Ustazah akan memberikan contoh kepada kalian mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Diperhatikan ya, di sini sudah ada teks bacaan mengenai pawai budaya yang terdiri dari 1 paragraf. Kita baca dulu ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pertanyaannya, di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Gagasan pokok dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu pada pawai budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan. Ingat, kalau gagasan pokok itu dapat terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ingat, gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang silahkan kalian buka buku JSIT kalian, tema 1, subtema 1 pada halaman 5. Baca kembali cerita tentang Festival Budaya Nusantara, kemudian
Temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selain kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang dimiliki dari setiap suku di Indonesia memiliki keberagaman dan juga memiliki cara tersendiri untuk dapat memainkannya. Baiklah, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa contoh alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada kendang tifa. Kendang tifa ini berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan dipukul agar bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang kedua adalah kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara dipetik agar ada getaran di dalamnya dan menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat dan cara memainkannya dengan ditiup agar udara di dalamnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang keempat ada angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan digerakkan atau digoyangkan agar ada getaran dan menghasilkan bunyi. Dan yang kelima ada kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan dipukul agar bergetar dan menghasilkan bunyi. Itulah tadi beberapa contoh alat musik yang ada di Indonesia. Akan tetapi, di luar contoh tadi, banyak alat musik lainnya dengan cara memainkan yang berbeda-beda pula. Setelah kalian belajar tentang banyaknya jenis alat musik di Indonesia dan bagaimana cara memainkannya, tentu setelah dimainkan, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi. Terdengarnya bunyi oleh benda yang bergetar juga dapat kalian temui pada gitar. Sebelum dipetik, gitar tidak akan berbunyi. Ketika dipetik, senar itu akan bergetar. Getaran senar gitar menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menyebabkan gelombang bunyi di udara. Segala macam benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi-bunyian dari berbagai alat dengan bermacam bentuk yang berbeda bisa terdengar indah jika kalian bisa memainkannya dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Walaupun berbeda-beda, kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik jika kita mampu menghargai keberagaman. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Ani. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan kepada kalian mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran 1? Benar sekali, pada pembelajaran 1 kemarin kita mempelajari materi tentang Festival Budaya Nusantara. Dari materi pembelajaran 1, kita dapat mengetahui bahwa
Selain memiliki banyak pulau, suku bangsa, ternyata negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga memiliki keberagaman yang sangat banyak. Di antaranya ada rumah adat, tarian tradisional, pakaian adat, dan makanan khas. Baiklah, pada pembelajaran kedua ini, kita akan mentelaah lebih dalam lagi mengenai rumah adat, tarian tradisional, pakaian adat, dan juga makanan khas yang ada di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia yaitu adanya rumah adat. Apa itu rumah adat? Rumah adat merupakan cerminan atau identitas suatu suku bangsa tertentu. Salah satu contoh rumah adat yaitu joglo. Joglo ini rumah adat yang berada di Jawa Timur. Bentuknya limas atau dara depak dengan material kayu jati sebagai bahan dasar bangunan. Selanjutnya, ada keberagaman tarian tradisional. Apa itu tarian tradisional? Tari tradisional merupakan salah satu tarian yang berasal dan terbentuk dari suatu masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia yaitu tari saman. Tari saman ini berasal dari negeri Serambi Mekah atau Aceh. Keberagaman yang lain adalah pakaian adat. Apa itu pakaian adat? Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Salah satu contoh pakaian adat yaitu khas dari Makassar, yang dimana baju adatnya bernuansa warna merah. Dan selanjutnya, keberagaman yang lain adalah makanan khas daerah. Apa itu makanan khas daerah? Makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Contohnya seperti daerah pegunungan, menghasilkan masakan dari sayur mayur karena iklim pegunungan yang dingin. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku JSIT pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 13. Pada halaman tersebut terdapat teks bacaan mengenai keberagaman. Di situ terdapat beberapa tokoh. Tokoh yang pertama ada Nenek Saina, yang kedua ada Kakek Rahman, yang ketiga ada Bude Siti, yang keempat ada Kakek Jajang, dan yang kelima ada Nenek Hania. Mari kita baca bersama. Kakek Rahman, Nenek Saina, Kakek Jajang, Nenek Hania, dan Bude Siti berkunjung ke rumah Salman di Depok. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat pandai memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan tradisi budaya daerah masing-masing. Namun, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu.
Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang, perhatikan secara seksama. Gambar siapakah ini? Dan dari manakah asalnya? Benar sekali, gambar ini adalah Nenek Saina. Nenek Saina berasal dari Lombok. Oke, selanjutnya ini gambar siapa? Tepat sekali, ini adalah gambar Bude Siti, yang dimana Bude Siti ini mengenakan baju khas ataupun baju adat dari Jawa. Selanjutnya gambar ketiga, gambar siapakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar kakek Jajang. Kakek Jajang ini berasal dari Sunda, dan kakek Jajang sedang menggunakan baju adat khas Sunda. Selanjutnya gambar keempat, gambar siapakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar kakek Rahman. Kakek Rahman ini berasal dari Nanggru Aceh Darussalam. Oke, sekarang adalah gambar kelima. Gambar siapakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar Nenek Hania. Nenek Hania ini sedang mengenakan baju khas dari Makassar atau baju adat dari Makassar. Baik, sekarang silahkan kalian buka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 pada halaman 14. Di situ terdapat kegiatan mengidentifikasi keberagaman. Isilah tabel tersebut sesuai dengan tokoh-tokoh yang telah Ustazah jelaskan tadi. Silahkan kalian isi secara mandiri dan tuliskan di kertas portofolio. Nenek Saina, kakek Rahman, Bude Siti, kakek Jajang, dan Nenek Hania, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ini merupakan salah satu perbuatan yang baik, dan kita patut mencontohnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, budaya, agama, ataupun warna kulit, karena kita sama-sama satu kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, kita harus terus saling menghargai keragaman yang dimiliki negara Indonesia merupakan suatu anugerah. Keragaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus selalu mensyukurinya. Perbedaan yang ada tidak boleh menjadikan perpecahan. Perbedaan yang ada hendaknya menyatukan kita. Ada saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Contohnya seperti orang tua dan anak berbeda, tetapi saling membutuhkan. Kalian membutuhkan orang tua untuk melindungi dan merawat kalian. Ayah dan ibu membutuhkan kalian untuk tempat melimpahkan kasih sayang. Baik, sekarang silahkan kalian baca teks gotong royong membersihkan lingkungan. Dari teks bacaan mengenai gotong royong membersihkan lingkungan, dapat diketahui bahwa kakek Jajang, kakek Rahman, nenek Hania, nenek Saina, dan Bude Siti, mereka selalu hidup rukun dan saling menghormati dan juga menghargai perbedaan yang ada. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Tepat sekali, hidup rukun adalah suatu tindakan di mana kita semua saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai,
Dan dengan adanya hidup rukun, lingkungan menjadi aman, tentram, begitupun tali persatuan dan juga kesatuan akan terpupuk dengan baik. Hidup rukun dapat kita terapkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, sekarang Ustazah akan memberikan contoh hidup rukun di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Disimak ya. Contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, adik dan kakak saling tolong-menolong. Jika kalian memiliki seorang kakak di rumah, hendaknya kalian harus selalu akur bersamanya. Yang kedua, mengadakan kerja bakti bersama-sama setiap akhir pekan. Ini bertujuan agar tali silaturahmi di antara adik dan kakak selalu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, ada bermain bersama-sama. Jangan sampai kalian dengan kakak kalian saling berkelahi. Hendaknya harus bermain bersama-sama. Selanjutnya ada contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama, membantu teman saat kesulitan dalam menghadapi suatu materi. Jika kita lebih mengetahui tentang materi pelajaran, hendaknya kita harus berbagi ilmu tersebut kepada teman kita yang tidak memahaminya. Yang kedua, meminjami alat tulis jika teman meminjam. Yang ketiga, bertegur sapa saat berjumpa teman, baik teman maupun guru-guru yang ada di sekolah. Kita harus saling bertegur sapa. Selanjutnya, ada contoh hidup rukun di masyarakat. 1. Berbagi makanan sesama tetangga atau orang lain. Jika kita memiliki rezeki yang lebih, alangkah baiknya kita berbagi dengan tetangga ataupun sesama. Selanjutnya yang kedua, ikut gotong royong. Biasanya kalau ada kerja bakti di kompleks kita, ada baiknya kita harus mengikuti kegiatan tersebut agar kita lebih mengenal keluarga ataupun tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga, membantu orang lain yang kesulitan. Membantu orang yang kesulitan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia yang baik. Jadi, alangkah baiknya jika kita saling tolong-menolong. Jadi, kalian harus ingat ya anak-anak, kalau hidup rukun itu tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan rumah saja. Akan tetapi, hidup rukun itu harus kita terapkan di mana saja, baik di sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, sekarang silahkan buka buku JSIT kalian pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pada halaman 18, kegiatan 2, mengidentifikasi gerakan tari saman. Pada halaman tersebut terdapat teks mengenai tari saman. Kita baca bersama ya. Salah satu keberagaman Indonesia yang mendapat perhatian dari dunia internasional adalah ragam tari daerah. Setiap daerah memiliki tarian dengan gerakan yang unik dan mempunyai arti tersendiri. Salah satu tarian yang geraknya unik adalah tari saman. Tari ini berasal dari negeri Serambi Mekah atau Aceh. Tari saman memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari saman adalah gerakannya yang lincah, luwes, dan ringan. Tarian dari Aceh ini pada umumnya diiringi musik yang sumbernya bisa dari alat musik atau anggota tubuh penari, seperti petikan jemari, tepukan tangan, atau tepukan dada. Ada dua unsur gerak yang menjadi dasar dalam tari saman, yaitu
tepuk tangan, dan tepuk dada. Tari saman dilakukan dengan posisi duduk dan berdiri. Posisi berdiri dilakukan ketika memasuki area panggung dengan gerakan berikut ini. Mari praktekkan bersama. Gerakan 1. Badan berdiri dan melihat ke depan. Kedua tangan dilengkungkan dari dada ke depan. Gerakan 2. Badan berdiri dan melihat ke depan. Kedua tangan lurus ke depan dan jari-jari tegak ke atas. Gerakan ketiga. Badan berdiri dan kepala tengok ke samping kiri. Tangan kanan ditekuk ke dada, tangan kiri ke bawah. Jari-jari tangan digerakkan. Gerakan keempat. Badan turun sehingga bertumpu pada kedua lutut. Kepala tetap tengok ke samping kiri, tangan kanan ditekuk ke dada. Tangan kiri ke bawah, jari-jari tangan digerakkan. Silahkan kalian praktikkan gerakan dasar tari saman yang tadi sesuai dengan gerakannya dari gerakan 1 sampai dengan gerakan keempat. Silakan dihafalkan untuk persiapan kegiatan pentas seni di akhir subtema 3. Persiapkan dari sekarang ya anak-anak. Semangat! Baiklah, tibalah kita pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ustazah menutup pertemuan kita kali ini, Ustazah ingin menyimpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari. Di pembelajaran 1 tadi, kita sudah belajar mengenai banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Selain mempelajari keberagaman, kita juga telah mempelajari mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung biasanya selalu terdapat dalam satu paragraf. Ingat, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah berupa uraian atau informasi tambahan untuk gagasan pokok. Selain mengenai keragaman, gagasan pokok dan gagasan pendukung, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai beberapa alat musik yang ada di Indonesia. Ada angklung, ada kendang, ada tifa, dan masih banyak alat musik tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Dari banyaknya jenis alat musik di Indonesia, kita bisa tahu bahwa alat musik itu dapat menghasilkan bunyi. Ingat, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selain itu, kita juga belajar mengenai keberagaman rumah adat, tari tradisional, pakaian adat, dan juga makanan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, tadi kita juga membahas materi mengenai hidup rukun. Ingat, hidup rukun dapat kita terapkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, kita membahas materi terkait tarian. Ingat, tarian yang kita pelajari adalah tari saman. Dan kalian jangan lupa untuk selalu mempraktikkan gerakan dasar dari tari saman ya. Karena di akhir pembelajaran ini atau di akhir tema nanti, kalian akan menampilkan sebuah pentas seni dan kalian wajib untuk membuat video tari saman.
Baiklah anak-anak, tahukah kamu pada materi pembelajaran yang telah Ustazah jelaskan tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujarat pada ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Dalam surah Al-Hujarat ayat 13 ini menegaskan tentang persamaan kedudukan manusia. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang menjadi pembeda bukanlah jumlah kekayaan yang dimiliki ataupun asal-usul suku bangsa. Akan tetapi, yang menjadi pembeda adalah tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari baiknya hubungan manusia itu kepada Allah dan kepada sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hasyr pada ayat ke-9, yang artinya, orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang arti kebersamaan dalam keberagaman. Ketika membangun kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mereka berasal dari berbagai kabilah. Pada awalnya tidak saling mengenal, tetapi akhirnya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum Ustazah menutup dan juga mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai penugasan yang telah Ustazah berikan tadi ya. Pada pembelajaran 1 di halaman 5, tugas kalian adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, pada pembelajaran 2 di halaman 14, silahkan kalian identifikasi keberagaman yang ada dari kakek Jajang, nenek Hania, kakek Rahman, nenek Saina, dan juga Bude Siti. Silahkan dikerjakan di kertas portofolio ya anak-anak. Baik, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan juga selalu belajar di rumah ya. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa belajar via daring melalui video yang Ustazah kirimkan ini. Oke, kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, selalu jaga jarak 1 meter dengan orang lain, dan juga selalu biasakan cuci tangan sebelum makan ataupun sebelum melakukan kegiatan apapun itu. Baiklah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.